Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian seiman dan seislam yang sangat kami muliakan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita semua, karena tidaklah orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melainkan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Karena Allah menyebutkan dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Itulah ukuran ketakwaan yang ada pada sisi Allah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, masih menjelaskan seputar keimanan terhadap yaumul akhir. Ya, keimanan terhadap yaumul akhir. Yaumul akhir atau istilah lain hari kiamat ini memiliki banyak penamaan. Ya, jadi Allah memberi banyak penamaan tentang satu hari itu. Di antaranya dinamakan sebagai yaumul akhir, hari akhir. Kenapa hari itu dinamakan sebagai hari akhir? Karena setelah hari itu tidak ada lagi hari yang lain. Jadi kalau sekarang kan ganti-ganti Pak ya, Senin, Selasa, Rabu, itu pun Senin Pon, Selasa apa? Wage, ya, Rebo Kliwon gitu ya. Begitu datang hari kiamat sudah tidak ada. Hari itu tidak ada. Adanya cuma satu, yaitu hari akhir. Nama lain dari hari kiamat adalah yaumul qiyamah. Apa qiyamah itu? Dari qoma yaqumu, berdiri. Karena memang di hari itu semua manusia yang telah mati, kita pun mati, kelak akan berdiri kembali. Di mana? Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Ini nama hari kiamat, al-qiyamah. Itu karena manusia akan berdiri di hari itu. Bahkan berdirinya kita kelak itu ditempatkan pada satu tempat. Apa namanya? Mahsyar. Apa mahsyar itu? Yaitu bumi baru yang Allah ciptakan. Jadi bumi yang kita pijak ini begitu datang qiyamatul kubra, maka apa? Akan hancur seketika itu. Hancur. Nah, kemudian manusia di situ diberdirikan, berdiri di hadapan Allah. Maka namanya yaumul qiyamah. Kemudian hari kiamat juga dinamakan dengan yaumul ba'ats. Kenapa? Karena manusia dibangkitkan. Dari mana? Dari kubur-kubur mereka. Hidup lagi mereka. Gitu ya. Yang kalau kata orang, Ustaz, katanya kalau kuburannya dikicing
nanti hari kiamat susah bangkitnya. Emang sesusah apa sih? Ya, Allah membangkitkan manusia, apalagi kijing, Mas. Orang mati kenapa kecemplung sumur ditimbun sekalian, apa susah bagi Allah? Gak ada yang susah. Bahkan andai kan ada orang mati tidak tersisa puing-puing sedikit pun, kenapa? Mati kebakar. Apakah Allah kesusahan menghidupkan kembali? Tidak ada sedikit pun kesusahan bagi Allah. Gitu ya. Allah bangkitkan kembali pada hari kiamat. Dan lain sebagainya, Pak, nama-nama. Termasuk at-tamatul kubra. Apa tomah itu? Kejadian yang luar biasa. Nah, ini nama-nama hari kiamat yang sebenarnya kita mendengar nama-nama hari kiamat saja sudah mengerikan sekali. Ya, manusia dibangkitkan, dibangkitkan, hari kehancuran dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak sekalian, bahwa kehidupan di hari kiamat adalah fase kehidupan terakhirnya manusia. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, manusia kita ini akan melewati 5 fase kehidupan. Berapa? 5. Nah, ujungnya adalah nanti di akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah fase Adam namanya. Fase kita belum ada. Kita belum tercipta. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya, ya, bukankah telah datang kepada manusia hinun, suatu masa yang dia itu lam yakun syai'an madhkura, dia itu sesuatu yang belum disebut-sebut. Ya, dulu pas kita belum lahir kan nggak ada manggil nama kita, nggak ada itu. Belum terbayang ada makhluk model kayak kita, gitu kan? Termasuk mungkin yang sekarang baru pada nikah belum punya anak, kan belum ada anaknya siapa. Lah itu, anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang belum lahir, sekarang mereka di mana? Namanya di masa Adam, belum ada lagi itu. Dulu sudah kita lalui, sudah Pak ya? Sudah. Kemudian fase yang kedua adalah fase di perut seorang ibu. Masya Allah. Kapan itu? Dulu sekitar 9 tahun, lebih sedikit, kurang sedikit. Ini ya. Oh, 9 bulan. Ingat berarti pada nggak pada ngantuk ini. Walaupun sebagian ada lebih daripada itu. Dikisahkan Imam Syafi'i, beliau di perut ibunya sekitar 2 tahun itu. Insyaallah ya. Atau ada lain sampai 11 bulan, 12 bulan gitu ya. Masya Allah. Nah, ini sudah kita sudah kita alami. Yaitu Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin tsalas. Allah menciptakan kalian di perut-perut ibu kalian khalqan ba'da khalqin, penciptaan setelah penciptaan, itu bertahap. Fi dhulumatin tsalas, pada 3 kegelapan. Masya Allah, teman sekalian perhatikan ini ya. Jadi Allah menciptakan kita itu luar biasa. Kenapa? Allah kan menciptakan manusia dari apa? Dari setetes air mani gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam satu proses. Jadi dari air mani terus gitu ya. Tiba-tiba sebagian ada yang nyetak jadi fisiknya, sebagian nyetak jadi hatinya, jadi otaknya, jadi ususnya, tulang belulangnya gitu loh. Ini kan penciptaan luar biasa. Jadi kita jangan bayangkan bahwa Allah ketika menciptakan manusia itu bikin spare partnya dulu. Sekarang bikin tengkorak kepalanya, tulang belulangnya, kemudian isi jeroannya, mesin-mesinnya, enggak gitu. Beda kalau orang ngerakit motor ya kan. Motor ada pabrik onderdilnya sana. Ini bodinya, ini mesinnya. Baru kemudian dikirim ke bengkel, dirakit. Enggak gitu Mas. Kalau itu terlalu gampang, banyak ditiru.
Kenapa? Ada produsen spare partnya. Tapi giliran Allah menciptakan manusia, subhanallah, itu dari setetes air mani terus itu berkembangnya sama. Kepalanya segitu, jantungnya segitu, kakinya segitu. Ada nggak tiba-tiba salah cipta giginya nongol dulu? Ya enggak. Atau kemudian tulang kakinya kepanjangan satu? Nggak ada itu. Masya Allah ya. Ini coba, ini luar biasa, ini menciptakan perkembangannya sama. Nah, makanya andaikan setiap muslim, setiap manusia dia memperhatikan tentang penciptaan dirinya, Masya Allah, dia akan menemukan Allah yang Maha Kuasa. Ya, yang prosesnya Rasul menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kata Rasul, sesungguhnya penciptaan kalian di perut ibu kalian itu 40 hari dalam keadaan apa? Sebagai air mani. Jadi air mani begitu ditumpahkan ke rahim seorang ibu bertahan 40 hari. Ya, bahkan ada satu riwayat, tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah, bahwa ketika si air mani ini ya hendak dibuai akan menjadi anak kedepannya, maka air mani ini akan terus berjalan pada setiap persendian tubuh sang ibu. Tapi sayang hadisnya dhaif, lemah hadisnya dari sisi sanad. Nah, gitu ya. 40 hari kemudian apa? Berubah menjadi segumpal darah. Ini sudah bertahan 40 hari, berubah segumpal darah. Kemudian bertahan lagi sampai 40 hari kemudian, kalau tidak gugur, maka apa? Akan berubah menjadi segumpal daging. Masya Allah, berarti 120 hari. Itu sudah bentuk, Pak. Yang kata Rasul ketika sudah berumur 120 hari, maka bagaimana? Summa yursalu ilaihil malak. Diutus kepadanya seorang malaikat. Untuk apa? Meniupkan ruh kepada janin tersebut. Maka ketika itu umur 4 bulan alias 120 hari, janin sudah mulai memiliki ruh. Ada nyawanya. Makanya kadang-kadang salto gitu ya, kadang-kadang smash. Ibunya kekedip, kenapa ini lagi smash di dalam mungkin ya. Masya Allah, itu kan udah hidup. Nah, makanya kalau sudah seperti itu, kata para ulama, ada hukum-hukum yang berlaku. Andaikan ada anak keguguran setelah berumur 120 hari, ada konsekuensinya. Bagaimana? Dia dimandikan, dia disolati, dia dikafani, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu kalau sudah lewat 4 bulan atau 120 hari. Masya Allah ya, gitu. Nah, ini apa? Fase yang kedua. Ini sudah kita lalui. Cuman 9 bulan lebih sedikit. Kemudian fase ketiga, yaitu fase di dunia ini yang kita sedang berada di dalamnya. Nah, fase ini unik sekali. Kenapa? Karena Allah menjadikan manusia lahir di bumi ini dalam keadaan bodoh sama sekali. Padahal apa? Di bumi inilah, di dunia inilah yang akan menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan kita nanti setelah kehidupan dunia ini. Allah menyebutkan kepada sekalian di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Siapa yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang Bu Bidan gitu. Bidan hanya sekedar nolong gitu ya. Allah mengeluarkan loh, perhatikan. Allah mengeluarkan itu. Ya. Bagaimana keadaan mereka? La ta'lamuna syai'an. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kalau kita belajar ilmu balaghah, di situ syai'an, kalimat nakirah dalam konteks la nafiyah, tidak tahu apapun, Pak, sedikit pun tidak tahu. Mana manfaat, mana yang bahaya tidak tahu. Mana halal haram tidak tahu, mana bapak ibunya tidak tahu. Ya, mana roti, mana api enggak tahu punya. Itu manusia diciptakan dalam keadaan bodoh. Kemudian apa?
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Maka Allah ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa? Kenapa sekarang Allah sebutkan manusia bodoh, kemudian Allah sebutkan 3 nikmat ini, nikmat penglihatan, pendengaran dan hati. Kenapa kata para ulama? Karena 3 hal ini merupakan sumber masuknya ilmu. Ilmu bisa masuk dalam diri seorang jika 3 perkara ini ada. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dan dia punya hati. Gitu ya. Makanya kalau kita ingin ngaji dapat ilmu ini Pak, gunakan 3 ini. Pendengaran digunakan baik-baik, kemudian penglihatan gunakan baik-baik, jangan ngantuk, ya bubar. Yang ketiga, hati pun hadir. Jangan belajar di sini badannya, pikirannya di mana? Di jalan. Pikirannya ke pelesiran batu raden. Itu ya, nggak akan masuk ilmunya, nasihat nggak akan masuk di situ. Nah, sini Bapak sekalian, ini adalah fase kehidupan di dunia. Ingat, fase inilah yang akan menentukan bahagia atau sengsara kehidupan setelah nanti di alam kubur maupun di hari kiamat. Maka teman-teman sekalian, kesempatan kita merubah nasib kita di akhirat adalah di dunia ini. Karena apa? Kalau kita sudah mati, berpisah dengan dunia, apa kata Rasul? Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang meninggal, dia telah mati, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Sudah nggak bisa beramal sama sekali kecuali 3. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, kita punya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Cuma 3 Pak. Selain itu selama tinggal sudah tidak bisa nambah kebaikan. Kapan itu? Yaitu di dunia ini. Maka Masya Allah teman sekalian, ya, di dunia ini jangan pernah kita sia-siakan. Ya, makanya apa? Orang begitu bertemu dengan kematian, ini selalu saya ulang-ulang ini untuk mengingatkan saya pribadi. Begitu dengan bertemu dengan kematian, maka seluruh cita-citanya terputus. Ya, yang dulu pengen punya motor ninja sudah nggak pengen lagi. Yang dulu pengen punya rumah tidak pengen lagi. Yang dulu pengen naik jabatan nggak pengen lagi. Terus saat itu pengennya apa? Cuma satu, bisa beramal soleh. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kata Allah, maka sampailah ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka si mayit ini akan mengatakan, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Agar apa? Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Itu Pak. Dia nangis, dia teriak di hadapan Allah, pengen balik ke dunia. Kenapa pengen balik ke dunia? Apa kangen sama bojomu? Enggak ya Allah. Bukan. Apa kamu pengen lihat anak-anakmu? Enggak ya Allah. Apa kamu pengen lihat tokomu itu? Enggak sama sekali. Yang mereka inginkan balik ke dunia cuma satu, beramal soleh. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bertemu dengan saat-saat seperti itu, sekarang perbaiki. Ya, gunakan sebaik-baiknya. Agar apa? Begitu kita mati, Masya Allah. Karena kata ulama, semua orang mati akan menyesal, Pak. Loh, iya. Bahkan orang soleh pun menyesal. Bahkan orang yang mati syahid pun menyesal mereka. Dan mati syahid, Masya Allah Pak, Rasul mengatakan orang yang mati syahid, maka apa? Dosa-dosanya terampuni semua. Kecuali satu, apa? Utang. Hati-hati, sing duwe utang cepat berdonasi ya. Sing tuku mie yang orang dibayar, ndang dibayar niku. Itu kata Rasul, kecuali utang. Nah, itu saja orang yang mati syahid, mereka menyesal. Minta kepada Allah kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa berjuang kembali biar mati syahid lagi. Orang yang sedekahnya sudah banyak minta kepada Allah kembali ke dunia agar apa? Sedekahnya lebih banyak lagi.
Gitu loh. Orang yang rajin sholat saja minta, ya Allah kembalikan ke dunia agar apa? Aku memperbanyak sholatku. Ya, lah apalagi orang-orang yang tukang maksiat, apalagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, penyesalan mereka bertambah menyesal. Ya, masya Allah, mereka teriak, mereka menangis, tapi apa? Tangisan teriakan tidak bermanfaat sama sekali. Makanya kalau kita mau nangis sekarang, Pak, di dunia ini banyaklah kita menangisi terhadap keburukan kita sekarang. Jangan nanti di alam kubur nggak ada guna sama sekali. Nah, ini fase yang keberapa? Yang ketiga di dunia ini, Pak. Sampai kapan kita di dunia? Masya Allah. Pemisah antara kehidupan dunia dengan akhirat itu tipis sekali. Lebih tipis daripada kertas ini. Kenapa? Karena yang memisahkan kita dengan kampung akhirat adalah 1 detik yang namanya kematian. Maka begitu orang bertemu dengan kematian, otomatis dia sudah berpindah alam. Ya, dari alam dunia menuju alam akhirat atau alam kubur. Sudah. Berarti begitu grek kita mati, ya sudah, Pak. Kita tidak lagi bisa hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, enggak bisa. Kita tidak bisa bersedekah kepada anak istri kita walaupun kita hanya memberi makan nasi sesuap. Enggak bisa lagi. Kita tidak bisa lagi puasa walaupun sehari. Gitu ya. Masya Allah, berarti cepat sekali, Pak. Lah, yang lebih menakutkan lagi, yang namanya kematian itu kalau datang nggak ketok pintu, Bang. Enak kalau ketok pintu, Mas, awas ya, setahun maning mati, bisa tobat, perbaiki diri, bayar utang, Bang ya, minta maaf kan. Lah tapi yang namanya kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Karena Allah mengatakan, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal, ketetapan Allah berupa kematian, jika sudah datang maka tidak bisa diundur walaupun barang sesaat. Walaupun dia Masya Allah punya anak 5, semua dokter. 1 dokter dalam, 2 dokter kulit, dokter gigi, dokter umum, kumpul anak-anak semua. Sekalian anak buahnya kumpul. Pengen ngapa? Agar bapak ini bisa bertahan hidup barang setahun lagi. Mungkin bisa kah? Gak bisa. Allah katakan mati, ya mati, sudah. Apa malaikat? Ya Allah, kayak melasi banget bapak-bapak anaknya dokter KB yang mau kasih waktu barang sebulan. Emang Allah bisa disokok apa? Ini ya, subhanallah sekalian. Maka kematian datangnya sudah mati. Ya, bahkan andikan kita lari sejauh-jauhnya dari kematian, kematian akan mendatangi kita. Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ketahuilah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya pasti akan menemui kalian. Walaupun kita, kata Allah, berada pada benteng, pada tembok yang sangat kuat, kita bersembunyi di situ, kematian tetap mendatangi kita. Ya apa tidak? Iya. Insyaallah ya, makanya persiapan terus kita, Pak. Ya, maka ego-ego kita kepada dunia, kepada kemaksiatan itu coba disingkirkan. Ya, jangan menyesal di kemudian hari. Nah, begitu orang ini bertemu dengan kematian, otomatis apa? Dia telah masuk ke alam berikutnya. Yaitu apa? Alam barzah alias alam kubur. Dan sekarang kalau di dunia cepat atau lama? Cepat sekali, Pak. Dibandingkan dengan kehidupan setelahnya, dunia teramat sangat singkat. Nah, makanya apa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, orang-orang ketika dia mati apa? Loh, kita sepertinya di dunia seperti apa? Illa asyiyatan aw duha. Kita seperti hanya di waktu sore atau sampai waktu duha saja. Tapi betul loh, Pak. Sekarang jenengan umurnya berapa? Udah 40, 45 ya. Ingat nggak, Pak, jenengan, Pak? Dulu zaman pada dir-diran gelut kalau kancane, rebutan dir, mesti kemutan, Pak ya. Kita ingat, tapi sekarang Masya Allah tumbuh rambut, main duwe putu, Masya Allah ya. Kita ingat loh, Pak, dulu zaman kita kecil
diajak bapak jalan-jalan ya, ada naik sepeda, gendong bapak ketakutan. Subhanallah. Ini sekarang kita sudah punya anak. Sudah 40 tahun lewat, Masya Allah. Lah, padahal apa? Kita masih di dunia. Apalagi ketika kita berpindah alam. Betul kata Allah. Orang begitu bertemu dengan kematian, seakan-akan di dunia hanya di waktu pagi atau sore saja. Lah, kayak kemarin baru. Insyaallah ya. Walaupun apa? Mungkin kita di dunia ini ada sampai 60 tahun. Karena Rasul mengatakan umur umat beliau itu singkat sekali, antara 60 sampai 70. Rasul pernah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalla ma yazidu ala dzalik. Umur umatku kisarannya antara 60 sampai 70. Dan jarang kata Nabi yang umurnya lebih dari itu. Ya ada, cuma jarang, Pak. Kalau 40, Masya Allah. Wong saya, Pak ya, teman sekolah tak hitung sudah berapa. Ada 7 orang yang mati loh. Itu yang saya ketahui. Dulu teman main 7 orang loh, bayangkan ya. Jangan-jangan naik saya nomor 8 nanti ini. Ada yang lulus SMP langsung meninggal. Ada, Masya Allah itu benar. Ada adik kelas meninggal gitu ya. Subhanallah, ini kan semua harusnya jadi pelajaran loh. Gitu ya. Ambil pelajaran betul-betul itu. Nah, kemudian setelah itu manusia akan masuk ke alam barzah. Ya, sebagaimana tadi Allah mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzah sampai tibanya hari kiamat, alam kubur. Ustaz, kalau di alam kubur apakah mereka itu tidur? Ya, Masya Allah ya. Alam kubur Bapak sekalian, alam barzah istilah lainnya, di sana ada nikmat dan ada siksa. Ya, makanya setiap kita sholat, sebelum kita salam, Rasul memerintahkan kita berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan siksa di alam kubur. Tuh. Andaikan alam kubur tidak ada siksa, tentunya apa? Rasul tidak mungkin mengajarkan kita berlindung darinya. Masa berlindung sesuatu yang tidak ada, kan mustahil. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa siksa alam kubur betul-betul ada. Bahkan apa? Rasul pernah menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi Abdullah ibn Abbas pernah bercerita, marra Rasulullah bi qabraini. Suatu ketika Rasul melewati 2 kuburan di kota Madinah. Dan beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang Allah siksa. Kok Rasul tahu? Ya, Rasul mendapatkan berita dari Allah melalui Jibril itu ya. Bukan maknanya Rasul tahu gaib, tidak. Jadi kata Rasul, kedua penghuni kubur ini Allah siksa. Dan tidaklah mereka disiksa disebabkan dosa yang mereka anggap besar. Yaitu apa? Dosa besar cuman yang diremehkan mereka. Apa dosanya? 1. Amma ahaduhuma kana yamshi bainan nasi binamimah. Adapun salah satunya ketika di dunia mereka apa? Berjalan suka mengadu domba. Adu domba, adu wedhus. Bukan. Bukan adu wedhus. Adu domba itu adalah apa? Yaitu menjadikan 2 orang yang tadinya baik-baik bermusuhan. Hati-hati, apalagi lagi musim politik. Hati-hati Pak, adu domba, subhanallah. Wah, itu orang jelek dari ABCD. Gitu. Hati-hati tuh Pak, kita jangan ke bawah itu. Itu murni adu domba itu. Nah, Rasul mengatakan orang yang disiksa di alam kubur satu, siapa mereka? Adalah orang yang mengadu domba. Orang tadi baik-baik, kemudian saling bermusuhan. Kenapa? Karena kita sengaja memercikan api permusuhan di situ. Yang pertama. Adapun yang kedua, wa amal akhar kana la yastanzihu minal baul. Dalam riwayat lain, la yastatiru minal baul. Adapun yang kedua, karena dulu ketika di dunia dia tidak hati-hati dari percikan air kencing. Nah, yang ini Pak, kalau kita buang air kecil aja sembarangan, ngatuk, acur, orang cewek. Ini Pak. Ada ini Pak itu ya. Ini percikan air itu ya.
yang bikin apa siksaan di dalam alam kubur nanti. Atau dalam riwayat lain, dia ketika buang air kecil, mohon maaf, dia tidak menutup diri dari pandangan manusia. Lah, sekeping ini pinggir jalan dan ini tuh sopir-sopir ya, awas ini itu untuk bagian pengiriman barang sopir, sabar jangan. Kalau pengen pipis ya carilah ke pom bensin atau yang gratis-gratis ya, yang masjid gratis. Sekalian sholat duha kan gitu ya. Ayo, walau masya Allah perjalanan sejam, pipis ping telu nang pinggir jalan maning ya Allah. Ini jangan sampai terjadi ya. Itu Pak. Jadi kadang-kadang saya ngelihat, kadang-kadang bahkan sering ya itu di pinggir jalan itu, ini bang sopir bawa kasur apa ya ini ya, apa bani lagi kepanasan disiram pakai, disiram banyu anget maning jalan, apa melodok nih. Nah itu dihindari Pak, masya Allah. Apalagi perjalanan kita kan banyak sekali masjid itu gratis Pak, nggak usah 2.000 lah, gratis aja masjid itu. Nah itu ya, aja eman-eman 2.000 tapi apa? Dampaknya siksa di alam kubur nih. Kadang-kadang ngiman-ngiman 2.000 tapi siksa di alam kubur itu ya. Wis itu cewek. Akhirnya apa? Sholatnya tidak sah itu Pak. Itu ya. Ini kata Rasul di antara sebab yang menjadikan orang disiksa di alam kubur. Gitu. Ya, adapun kalau orang-orang beriman, orang-orang soleh di alam kubur, iya mereka istirahat. Sampai malaikat ketika mendatangi orang di alam kubur, setelah menanyai tentang siapa sesembahanmu, apa agamamu, siapa nabimu, orang beriman dia bisa menjawab dengan tepat. Apa kata malaikat? Nim hatta taquma, sudah kamu tidur sampai nanti tibanya hari kiamat. Itu bagi orang beriman. Maka apa? Bagi orang beriman di alam kubur adalah terasa sebentar. Bahkan apa? Mereka terus minta kepada Allah agar segera didatangkan hari kiamat besar. Kenapa? Mereka sudah rindu bertemu dengan Allah. Mereka sudah berharap mendapatkan pahala amal soleh mereka. Itu kalau orang beriman. Tapi kalau ahli maksiat di alam kubur, subhanallah, terasa lama sekali. Kenapa? Karena hari-harinya disiksa. Ya, iya. Ini marhalah yang keempat. Nah, kemudian marhalah atau fase yang kelima, ini nanti setelah manusia di alam kubur, kemudian apa? Allah bangkitkan mereka dari apa? Dari kuburnya. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita di alam kubur dulu ini. Kejadian di alam kubur yang tidak kalah ngerinya adalah apa? Ada fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat kepada apa? Orang yang berada di malam pertama di alam kubur. Malam pertama alam kubur ya. Kalau malam pertama pernikahan mah indah. Tapi kalau malam pertama di alam kubur, kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan, ini tentang apa? Tentang fitnah di alam kubur. Seorang mukmin wajib beriman karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 27. Allah mengatakan, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan memberikan ketetapan, kekokohan bagi orang-orang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tetap. Yaitu apa? Ucapan la ilaha illallah. Kapan itu? Ketika kehidupan dunia dan di alam kubur kelak. Rasul ketika menjelaskan ayat ini, itu apa? Ketika terjadi fitnah di alam kubur. Itu apa? Ketika didatangi dua malaikat. Bertanya, simpel sekali pertanyaannya. Hanya, man rabbuka? Siapa sesembahanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Ya. Tapi teman-teman sekalian, untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat itu tidak cukup dihafal. Apa maning digawani catatan, kadang-kadang niku kreatif tokoh masyarakat ke wong mati ke ngomong malaikat teka dijawab ke diwacang ko ya. Lain alam kubur romaca. Nana lampu nana sentir ya. Atau kadang-kadang ditanya dulu, diajari. Nian sirong toko malaikat tanya siapa rohmu, jawab Allah. Orang krungu, andai kan mendengar pun mereka nggak bisa untuk menghafal.
Maka kata para ulama, untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur itu dengan apa? Dengan ilmu yang kuat, dengan keyakinan, dan diiringi dengan amalan. Untuk sekedar, jangan sekedar, untuk bisa menjawab Rabbku adalah Allah, itu harus apa? Orang yang memang setiap hari ibadahnya hanya kepada Allah. Maka orang yang kalau berdoa kadang kepada Allah, kadang kepada pohon besar, jangan harap bisa menjawab pertanyaan malaikat. Siapa sembahan Allah? Nggak bisa. Itu ya. Orang yang ketika di dunia ini menyerahkan urusannya bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Orang sudah mati. Jangan harap dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, mat rabbuka. Jangan harap. Yang kedua, untuk menjawab apa agamamu? Orang yang ketika di dunia ini dia tidak berpetunjuk dengan petunjuk Islam. Dia tidak berakidah seperti akidah Islam. Dia tidak beribadah sebagaimana Islam mengajarkan. Dia pun tidak bermuamalah, berakhlak sebagaimana Islam. Jangan harap bisa menjawab Islam agamamu. Makanya dituntut Pak, di dalam kehidupan kita dunia ini, kita bagaimana mengamalkan Islam. Islam yang ngatur hidup kita. Contoh, masuk ke rumah ucapin nopo kula nuwun. Bukan. Rasul mengatakan kalau kalian masuk rumah ucapkan salam. Itu Islam mengajarkan kepada kita. Gitu ya. Ketika kita didik anak, dengan apa pendidikan kita lakukan? Rasul mengatakan murru auladakum bis-shalah idza bala'u sab'in. Perintahkan putra-putri kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Bukan malah diajari nopo macam-macam tarian. Tarian adat Bali diajari, tarian Sumatera Barat diajari, Jawa Tengah, Jawa Timur, solati klalen. Nah ini keliru ya. Tarian semua apal, masya Allah bisa gerakan dengan sempurna, gerakan sholat nggak bisa. Lah itu Pak. Orang seperti jangan harap ketika ditanya malaikat apa agamamu, Islam nggak bisa jawab dia. Apa agamamu? Tari Bali gitu nanti Pak. Apa Ramadhani gitu Pak. Nah, untuk bisa menjawab siapa nabimu, kita bisa menjawab Muhammad kapan? Ketika kita betul-betul membenarkan berita yang dibawa Muhammad. Kita menjalankan apa yang beliau perintahkan, kita jauhi apa yang beliau larang, dan kita beribadah kepada Allah seperti yang beliau contohkan kepada kita. Jika itu yang kita perbuat, insya Allah kita akan bisa menjawab Muhammad nabiku, gitu Pak. Ya, maka Pak, yang menentukan adalah keseharian kita. Makanya Pak, Rasul ketika menyebutkan keadaan fitnah di alam kubur, subhanallah, ngeri sekali Pak. Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla aw qariban min fitnati dajjal. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah. Apa fitnah tadi? Ditanya di alam kubur seperti ya, atau mirip seperti apa? Fitnah Dajjal. Apa Dajjal sudah dijelaskan kemarin ya. Jarang orang yang selamat dari fitnah Dajjal, jarang sekali. Karena betul-betul Dajjal ini menipu. Ternyata apa? Fitnah di alam kubur kata Rasul itu mirip atau bahkan sama seperti fitnah Dajjal. InsyaAllah ya, hanya orang-orang yang betul-betul Allah selamatkan mereka yang bisa menjawab pertanyaan malaikat. Mungkin ada pertanyaan Ustaz, apa semua manusia akan ditanya di alam kubur? Gitu ya. Maka jawabannya hukum asalnya iya. Hanya saja di sana ada sebagian orang yang mereka tidak ditanya malaikat. Siapa di antaranya? Satu, para nabi. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya kalian akan ditanya di alam kubur kalian. Rasul tidak masuk di situ. Itu yang pertama ya. Yang kedua bahwa Rasul itu yang ditanya kan siapa sesembahanmu, siapa nabimu. Coba Rasul meninggal, malaikat datang, Muhammad, siapa sembahanmu? Allah. Siapa nabimu? Nyong dewe. Ya lucu ya. Maka nabi, para rasul, mereka tidak ditanya oleh para malaikat. Ya, ini yang pertama. Kita nabi bukan? Bukan nabi kita. Nah, kemudian yang kedua,
Yang tidak ditanya oleh malaikat adalah siapa? Adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid, Pak. Masya Allah. Orang yang mati syahid. Karena Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Nasai, kafa bi barakatis suyuf ala ru'usihim fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang yang ada di atas kepala mereka akan melindungi mereka dari fitnah di alam kubur. Kalau sekarang bukan pedang ya, peluru yang ada di atas kepala mereka. Masya Allah. Kenapa? Mereka orang-orang jujur, Pak. Mereka memperjuangkan agama mereka, walaupun apa? Harus mengorbankan jiwa raga mereka. Coba kalau kita lihat ya, saudara kita Muslim yang di Palestina, Masya Allah, mereka memperjuangkan agama dengan nyawa, ya. Nah, maka seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah siapa? As-siddiqun, orang-orang yang jujur. Ini orang yang akan dapat tidak ditanya malaikat di alam kubur. Kemudian yang keempat, mereka adalah al-murabitun, yaitu orang yang mereka berjaga di perbatasan dengan musuh. Misalkan sekarang ya, kalau kita lihat mungkin gambarannya siaran TV ya, di Gaza itu kan perbatasan Israel, ini Palestina. Nah, ini perbatasan Muslim dan Yahudi. Nah, orang yang dia berjaga-jaga di situ tentunya sangat beresiko itu. Gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini Masya Allah, mereka mendapatkan keutamaan apa? Selamat dari fitnah di alam kubur. Karena Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal futtan. Kata Nabi, ribat berjaga-jaga di perbatasan musuh 1 hari 1 malam saja itu lebih baik daripada orang yang berpuasa dan sholat malam sepanjang bulan. Dia sebulan sholat malam terus puasa terus, itu kalah keutamanya dengan orang yang berjaga di jalan Allah walaupun sehari semalam. Jika dia mati, maka apa? Pahala amalan yang dia kerjakan terus ngalir. Masya Allah, dia sholat, Allah terus alirkan pahalanya. Dia puasa, dia sedekah, dia bakti sama orang tua terus. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan rizki dia terus akan mengalir. Walaupun dia sudah mati, tapi rizki terus mengalir. Wa aminal futan, dan mereka aman dari fitnah. Fitnah apa diantaranya? Fitnah di alam kubur tadi. Masya Allah ya, ini berat sekali perjuangannya. Nah, kemudian yang kelima orang yang tidak ditanya di alam kubur adalah siapa? Anak-anak kecil yang ketika mati masih kecil, yang belum balik, dan orang-orang gila. Tapi kalau selain 5 orang ini, maka mereka akan didatangi malaikat. Ustaz, apa malaikat nganggoni dasi pas datang kepada kita loh Pak, di alam kubur? Atau pakainya apa? Rasul menyuruh Bapak sekalian, coba bayangkan ya. Malaikat ketika datang kepada kita itu tidak berpakaian rapi serba putih, pakai dasi, pakai topi hitam, tidak. Tapi Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, "Idza qubira ahadukum faja'a malakani aswadani azraqani." Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dikuburkan, maka datang kepadanya 2 orang malaikat. Gimana malaikat itu? Keduanya hitam dan biru. Biru sih makhluk apa? Ireng biru loh. Kemudian apa? Fayu'idanihi, kemudian malaikat ini mendudukkan si mayit. Jadi ketika kita ditanya nanti dalam keadaan duduk, kemudian harus yang protes, Ustaz, dan yang pas membongkar kuburan pada turu. Nah, itu di luar nalar manusia. Rasul mengatakan ketika ditanya sambil didudukkan, gitu ya, sambil didudukkan di situ. Nah, itulah orang beriman. Karena sifat orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Nah, itu bedanya antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Gitu ya. Masya Allah. Maka ditanya di situlah. Ini malaikat yang nanya kita, seremnya seperti itu. Yuqalu li ahadimal munkar wal akharu nakir, kata Nabi. Yang satu dinamakan mungkar. Kenapa mungkar? Karena memang makhluk tidak pernah kita lihat, Pak. Belum pernah kita
Bayangkan ada makhluk model seperti itu. Dan yang kedua adalah an-nakir. Jadi mungkar dan nakir itu, Pak. Masya Allah. Dan terus manusia, mereka berada di alam kuburnya sampai berapa lama? Macam-macam. Ya, berarti kalau orang yang matinya 100 tahun yang lalu, sekarang masih berada di alam kubur. Bagaimana kalau putranya Adam, yang pertama kali mati sampai hari ini masih berada di alam kubur? Panjang sekali. Lebih panjang mana kehidupan dunia dan alam kubur? Tidak ada bandingannya. Nah, alam kubur sampai kapan Bapak sekalian? Nah, alam kubur itu sampai tibanya kiamat kubro, kiamat besar. Ustaz, apakah pas terjadi kiamat besar di bumi ini masih ada manusia? Jawabannya masih ada. Jawabannya masih ada. Kapan itu? Gini Pak. Jadi sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya tentang ciri-ciri hari kiamat. Nah, nanti menjelang hari kiamat ada ciri yang sudah dekat sekali. Yaitu apa? Di dunia ini, di bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang ibadah kepada Allah. Apalagi ibadah, mengucapkan Allah saja tidak ada. Rasul mengatakan, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai datang masa di bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, nggak ada Pak. Jadi mengucapkan astagfirullah nggak ada. Berarti nggak ada orang azan, nggak ada. Baca Al-Quran apalagi, sholat nggak ada, ngaji nggak ada sudah. Maka bumi itu dipenuhi dengan apa? Dengan kemaksiatan, keingkaran kepada Allah. Ya sudah, nggak ada manfaatnya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk apa? Meniupkan sangkakala. Ya. Tiupan yang pertama apa? Yaitu nafkhun naza. Manusia ketakutan dan kaget luar biasa, Pak. Belum mati, Pak. Jadi ya, tiupan pertama. Semua manusia ketakutan, pingsan semua di sini, tapi hidup lagi. Kemudian tiupan yang kedua, ini apa? Ini yang menghancurkan alam semesta ini. Hancur semua. Dan manusia pun mati. Makanya Allah ketika menjelaskan tentang keadaan ketika kiamat kubro tiba, masih ada manusia itu. Maka manusia yang hidup ketika hari kiamat tiba, mereka adalah manusia terburuknya, Pak. Rasul mengatakan, inna min syiraril khalqi antakumas ahwahu ahya. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah ketika datang hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Itu manusia terburuk, Pak. Kenapa? Mereka nggak punya iman walaupun banyak barang setetes. Karena apa? Sebelum datang hari kiamat besar itu, Allah akan mendatangkan angin yang sangat lembut, kan itu Pak. Maka angin ini lembut sekali. Setiap melewati orang beriman, sekecil apapun iman mereka, akan wafat seketika itu. Habis di bumi ini orang beriman. Yang tersisa orang yang jahatnya. Nah, kemudian apa? Allah perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua kalinya. Apa ini? Kehancuran dunia ini. Allah ketika menggambarkan keadaan hari kiamat itu, Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzala sa'ati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sungguh goncangan yang super dahsyat, yang luar biasa. Gimana? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Yaitu di hari itu engkau melihat manusia mereka lalai terhadap anak yang dia susui. Coba bayangkan Pak. Ibu ketika nyusui anak berbagai macam cara mereka curahkan untuk menyayangi anak, kan gitu ya. Gitu Pak, susunya kurang bancar, beli ini, beli susu ibu nyusui gitu, biar apa? Biar stamina ibu kuat, susunya banyak, kan gitu. Masya Allah. Ternyata begitu datang hari kiamat, seorang ibu dia akan apa? Melemparkan anaknya yang dia sedang susui.
Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan seorang ibu yang sedang hamil mereka akan menggugurkan anak mereka. Sekarang enggak ada kasih sayang hari itu, digugurkan mereka. Wa taranasa sukara wa ma hum bisukara, dan kau melihat manusia mereka mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tapi kenapa? Walakinna adzaballahi syadid, karena ketakutan yang teramat sangat terhadap siksa Allah yang maha keras. Sampai mereka seperti orang mabuk, Pak. Sempuyungan dulu, Pak. Saking takutnya mereka bingung sih mau lari kemana. Masya Allah, itu keadaan manusia. Ya betul saja manusia seperti itu. Lawang bumi saja Allah gambarkan dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah, hari kiamat. Tahukah kalian apa hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Di hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Itu aneh-aneh. Apa aneh-aneh itu? Daun kering, Pak, berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Di hari itu gunung seperti bulu yang disirahkan, diterbangkan itu, Pak. Gunung loh, Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, Gunung Merbabu, Merapi, yang begitu kokoh dan kuatnya, begitu datang hari kiamat, Masya Allah, seperti bulu, Pak. Bulu kering ya. Gak terbayang kehidupan hari itu. Na'udzubillah. Itulah gambaran singkat bagaimana ketika hari kiamat besar itu tiba. Bagaimana Ustaz setelah hari kiamat besar? Insya Allah kita nantikan penjelasan berikutnya, ya. Biar apa? Biar kita ingat loh, Pak, di dunia ini sangat sebentar. Coba jangan kemudian kita puas-puaskan di dunia ini tanpa memikirkan kehidupan kita di hari kiamat kelak, gitu ya. Silahkan kita cari dunia, perkara boleh, tapi jangan kemudian dunia yang kita cari melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teman sekalian, masih ada waktu sekitar 2 atau 3 menit ke depan. Barangkali ada disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilahkan. Monggo Mas, Pak. Nggak ada? Kalau tidak ada berarti dianggap paham ya. Ini teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang semakin menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.